Ada 6 tips yang akan saya share pada video kali ini, yaitu tentang cara menggunakan Microsoft Office Excel versi Android pada HP Samsung. Yang pertama adalah cara edit data Excel, kemudian yang kedua cara mencari nama dalam tabel Excel, yang ketiga cara membuat angka dengan keterangan rupiah. Selanjutnya yang keempat adalah cara membekukan atau cara freeze sel dalam tabel Excel. Yang kelima cara membuat rumus penjumlahan, dan yang keenam adalah cara menarik rumus ke bawah. Kita mulai dari tips yang pertama, yaitu cara edit data Excel. Pertama, supaya lebih mudah, kita buka data yang akan kita edit melalui menu File Manager. Menu File Manager adanya di dalam folder Samsung. Kemudian buka menu file saya. Sampai sini Om Sis cari di mana lokasi penyimpanan data yang akan Om Sis edit, apakah di dalam penyimpanan internal atau di dalam kartu SD atau external memory. Dalam hal ini saya menyimpannya di dalam internal memory, yang artinya saya buka penyimpanan internal. Kemudian cari di dalam folder mana datanya Om Sis simpan. Di sini saya menyimpan datanya di dalam folder dokumen, maka saya buka folder dokumen. Data yang saya edit adalah data contoh 1, maka saya buka data contoh 1. Nah, kemudian setelah terbuka datanya, silakan Om Sis lanjut pada langkah pengeditannya. Bagian data mana yang akan Om Sis rubah. Cara yang kedua atau tips yang kedua yaitu cara mencari nama di dalam tabel Excel. Caranya ialah Om Sis perhatikan pada menu bar yang ada di sisi atas. Di situ ada icon pencarian seperti gambar loop, sentuh icon tersebut. Kemudian Om Sis ketikkan data apa yang akan Om Sis cari. Misalnya saya akan mencari nama Budi, maka saya ketikkan nama Budi. Setelah itu di bagian keyboard HP sentuh icon pencariannya yang ada di sudut kanan bawah, yaitu icon loop seperti tadi yang ada di atas. Setelah kita sentuh, maka sel yang terpilih akan otomatis berpindah ke dalam kolom yang ada nama Budi. Kita coba ulangi lagi. Misalnya saya akan mencari nama Hendra, maka saya ketikkan nama Hendra. Dan saya sentuh pada bagian enter atau icon loop yang tadi. Maka selnya berpindah lagi ke nama Hendra. Lanjut ke tips yang ketiga, yaitu cara membuat angka dengan keterangan rupiah. Maka sebelumnya saya blok dulu sel-sel yang berisi data yang akan saya isi dengan keterangan rupiah, yaitu sel-sel yang berisi data angka. Setelah selnya terblok, selanjutnya sentuh pada tombol pilihan menu, yaitu icon tanda panah atas yang ada di sudut kanan bawah tampilan layar. Maka terbukalah menu beranda. Pada menu beranda ini Om Sis scroll perlahan ke bawah sampai pada menu format nomor. Sentuh pada menu format nomor tersebut. Kemudian di sini Om Sis cari salah satu dari menu yang tersedia, yaitu menu mata uang atau menu akuntansi. Kita coba salah satunya dulu. Kita coba dulu bagian menu mata uang. Caranya ialah dengan memilih icon tanda panah kanan yang ada di sisi sebelah kanan menu mata uang tersebut. Maka akan terbuka beberapa format yang tersedia. Di sini Om Sis pilih pada bagian RP bahasa Indonesia. Maka kemudian akan terbuka beberapa menu pilihan, diantaranya icon rupiah, icon dolar, euro, dan lain-lain. Karena yang akan kita buat adalah lambang rupiah, maka sentuh pada bagian RP bahasa Indonesia. Maka sekarang angka-angka tersebut sudah dibubuhi tanda atau label RP. Melalui menu mata uang ini, tampilan RP-nya akan merapat pada setiap angkanya.
Jika Om Sis ingin membuat keterangan RP-nya terpisah dari angkanya atau menjadi rata kiri, maka yang harus Om Sis pilih pada format nomor tersebut tadi adalah bukan menu mata uang tapi menu akuntansi. Kita coba sentuh pada sisi kanan menu akuntansi, yaitu pada icon panah. Lanjutkan sentuh pada icon rupiah bahasa Indonesia. Maka formatnya akan berubah menjadi seperti ini. Keterangannya sama, yaitu rupiah atau Rp, tetapi keterangan Rp-nya dia menjadi atau berubah menjadi rata kiri. Tidak seperti tadi yang mana setiap keterangan rupiahnya menempel pada angka-angkanya. Selesai, selanjutnya kita pada tips yang berikutnya, yaitu cara freeze atau cara membekukan sel. Tujuannya ialah untuk mempermudah monitor kita ketika menggeser halaman ke atas atau ke samping. Namun sebelum itu Om Sis pastikan dulu di bagian mana Om Sis akan membekukan panelnya. Misalnya saya bekukan di sini. Setelah berada pada menu tampilan, Om Sis geser ke bawah sampai Om Sis temukan menu bekukan panel. Pilih pada menu tersebut. Maka akan tampil 3 pilihan, yaitu bekukan panel, bekukan baris atas, dan bekukan kolom pertama. Di sini kita pilih bekukan panel misalnya. Maka sekarang panelnya atau selnya sudah freeze atau sudah terbekukan pada bagian atau pada sisi yang tadi Om Sis pilih selnya. Kita coba scroll ke samping, maka bagian namanya tidak akan ikut bergeser. Kemudian ketika saya scroll ke bawah atau scroll ke atas pun, bagian nama bulan Januari, Februari, dan Maretnya dia tidak ikut bergeser. Untuk membuka pembekuan panel tersebut, ulangi langkahnya ke halaman tampilan dan bekukan panel, kemudian sentuh lagi pada bagian bekukan panel. Maka freeze-nya akan hilang. Lanjut pada tips selanjutnya, yaitu cara membuat rumus penjumlahan. Rumus penjumlahan dasar adalah sama dengan sum atau sum, entah apa dibacanya, tapi yang jelas ejaannya SUM. Setelah kita buka atau setelah kita masukkan teks sama dengan sum, selanjutnya kita masukkan kurung buka dan Om Sis pilih dari sel mana ke sel mana yang akan Om Sis jumlahkan. Misalnya pada contoh kali ini saya akan jumlahkan data dari sel D4, maka saya sentuh pada bagian sel D4 sampai misalnya saya akan jumlahkan sampai sel F4, maka saya geser atau saya tarik bagian bulatan yang ada di sisi kanan bawah sel yang terpilih hingga ke sel yang saya tuju, yaitu sel F4. Selesai, lepas. Kemudian kita sentuh pada tombol enter di dalam keyboard HP. Maka datanya akan terjumlahkan secara otomatis di bagian kanan dari data yang ada. Untuk membedakan sel yang berisi data manual dengan sel yang berisi formula atau berisi rumus, kita bedakan warna teksnya. Caranya ialah dengan membuka tombol menu, kemudian kita pilih menu beranda, dan pada bagian warna font kita sentuh icon panah kanan sehingga muncul berbagai warna yang tersedia. Nah, kalau menurut kebiasaan saya biasa mewarnai sel yang berisi formula dengan warna merah. Tujuannya ialah seperti yang saya katakan tadi, untuk membedakan sel mana yang berisi data input manual dengan sel yang berisi formula, supaya ketika kita merubah data tertentu yang kita perlukan, kita tidak akan sampai merusak formula atau rumus yang sudah ada di dalam sel tertentu. Lanjut ke tips yang keenam adalah cara menarik rumus ke bawah. Nah, contohnya kita menggunakan rumus atau formula yang barusan kita input, yaitu rumus penjumlahan. Sentuh pada sel yang berisi formula tersebut,
Kemudian kita sentuh sekali lagi pada sel itu sehingga muncul beberapa menu pilihan di dalam kotak dialog. Kita sentuh pada bagian isian. Maka selanjutnya akan muncul tanda kotak pada sudut kiri atas dan sudut kanan bawah sel yang terpilih. Karena kita akan menarik turun rumusnya, maka sentuh pada icon kotak yang ada di sudut kanan bawah sel tersebut, tarik sampai sel terakhir yang kita tuju. Maka sekarang semua rumusnya akan tercopy ke bawah tanpa kita harus menginputnya satu persatu. Oke, saya rasa sudah cukup. Sudah 6 tips saya share. Terima kasih sudah menyimak.